Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut ke video yang keempat, yaitu mengenai pegadaian. Nah, di materi kali ini, apa sih pengertian dari pegadaian? Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak. Nah, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Nah, sedangkan menurut Kas Mir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua yaitu nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga yaitu barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Nah, kemudian ada kegiatan usaha dalam penggadaian. Nah, kegiatan usaha perum penggadaian ada diklasifikasikan menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana yang diperlukan oleh perum penggadaian untuk melakukan usahanya berasal dari yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, yang ketiga, penerbitan obligasi dan modal sendiri. Kemudian yang kedua, penggunaan dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian, diantaranya adalah yang pertama uang kas dan dana likuid lain, yang kedua pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris, yang keempat pendanaan kegiatan operasional, yang kelima penyaluran dana, dan terakhir investasi lain. Nah, yang ketiga ada produk dan jasa perum pegadaian. Beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh perum pegadaian, yang pertama itu pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Nah, jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang digadaikan. Nah, kemudian penaksiran nilai barang. Nah, penaksiran nilai barang ini adalah jasa ini diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Kemudian ada yang ketiga, jasa lain. Nah, jasa lain ini ada penjualan koin emas atau ONH, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Yang kedua ada krasida, yaitu kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Dan yang ketiga ada kreasi, yaitu kredit angsuran fidusia, pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan konstruksi peminjaman secara visuda dan pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran. Nah, kemudian yang keempat ada kresna atau kredit serbaguna. Nah, merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Nah, yang kelima ada galeri 24, yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dan sertifikat. Kemudian selanjutnya ada proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Nah, macam-macam barang yang dapat digadaikan. Yang pertama ada barang perhiasan. Nah, perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua ada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada barang elektronik, kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lainnya. Yang keempat ada barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Kemudian ada mesin-mesin, kemudian ada tekstil, dan barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian. Nah, kemudian cara penaksirannya. Nah, cara penaksirannya bagaimana? Nah, mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Nah, maka barang yang diterima dari calon peminjam
terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Nah, petugas penaksir di sini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Kemudian pemberian pinjaman. Nah, nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah ditaksirkan, ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Nah, penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan presentasi tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentasi ini juga telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 sampai 90%. Kemudian bagaimana sih cara pelunasannya dalam sistem pegadaian ini? Nah, cara pelunasannya adalah nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Nah, pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya atau bunga dibayarkan langsung ke kasir disertai dengan surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nah nasabah dapat mengambil kembali barang yang telah digadaikan. Kemudian ada lagi namanya pelelangan. Nah, pelelangan ini adalah penjualan barang yang digadai dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi. Nah, yang pertama itu ada pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Dan pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah ini tidak memperpanjang batas waktu tuh. Nah, pinjamannya karena berbagai alasan. Kemudian ada penggadaian syariah. Nah, penggadaian syariah ini pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik. Nah, karakteristik apa sih? Nah, yang pertama itu ada tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. Yang kedua ada menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Yang ketiga ada melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil. Nah, pegadaian syariah atau biasa dikenal dengan istilah rahan dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee based income atau FBI atau mudharabah atau bagi hasil. Nah, sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, pegadai akan mendapatkan surat bukti atau rahan atau gadai berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut dengan akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijarah. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui anggunan atau marhun miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjamannya. Nah, sedangkan akad sewa tempat ijarah merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan menerima gadai akan mengenakan jasa simpan. Nah, itulah materi mengenai penggadaian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian dan Ibu sudah melihat video ini. Mungkin ini juga materi yang keempat terakhir dari video yang keempat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.